Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Dhani di RD TV, channel yang menginspirasi. Kali ini kita sedang berada di rumah salah satu pencinta binatang-binatang reptil ya. Sebenarnya bukan cuma reptil sih, ada yang lain-lain juga, tapi dia lebih fokusnya ke reptil. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dan kita lihat-lihat koleksi-koleksinya dia ya. Dengan Mas Andre, Bang Abang. Ya, Bang Andre. Gimana nih Bang? Selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih Bang? Ya, selama pandemi gue masih lebih banyak aktivitas itu ngabisin di rumah ya, ngurusin hewan-hewan peliharaan gue, sama ya sedikit-sedikit nyari informasi soal buat ngumpulin koleksi hobi juga kan. Gue kan juga koleksi dari cakang kerang. Untuk pekerjaan yang lain sih ya untuk sementara gue belum ada. Jadi fokus di rumah ngurusin koleksinya ya. Ini kalau boleh tahu koleksinya ada apa aja nih Bang? Gue kalau untuk koleksi gue lebih fokus gue ke perbinatangan ya, khususnya di reptil. Gue ada beberapa spesies yang gue punya di sini ya, dominasi yang lebih ke arah yang berbisa ya. Gue ini lebih ke iniannya itu basic itu lebih kayak suka, bukan soal tantangan sih ya, gue lebih suka pengen memperhati sih gitu kan. Untuk ininya juga edukasi mungkin gitu kan ya. Insya Allah juga kalau misalkan dapat ilmunya ya semoga bermanfaat. Boleh kita sambil lihat-lihat Bang koleksinya apa aja nih? Ya, boleh. Ini apa nih? Sini boleh Deketin. Ini gua ada. Itu apa tuh? Kobra Jawa ya, Najas Putatrik. Dia ya di daerah sini sih masih banyak banget bisa ditemuin gitu, apalagi ini kan emang salah satu musuh ya, yang bisa dianggap musuhnya warga kadang, karena habitatnya yang udah rusak, karena populasinya juga yang makin membengkak, karena predator alamnya itu semakin berkurang. Mereka ini bisa banyak ditemuin malah masuk ke dalam rumah gitu. Ini gua juga hasil rescue dekat-dekat sini juga sih ya. Dekat-dekat sini juga masih daerah tetangga juga. Ini kebetulan masuk ke dalam rumah, gua rescue, gua amanin, dan kebetulan ya karena gua suka juga akhirnya gua pelihara. Di bawahnya ini juga ada Piton reticulatus. Nah, kalau ini bisa dipegang nih Bang? Iya, kalau ini bisa dipegang karena ini lebih dominan. Tingkat bahayanya ada tapi nggak fatal karena dia ini nggak berbisa ya. Ini Piton reticulatus. Biasa orang-orang sebut itu sanca kembang atau Sanca apa ya? kembang. Sanca batik, sanca kembang nama aslinya. Ini nama ilmiahnya adalah Piton reticulatus. Piton reticulatus. Piton reticulatus. Ini yang gua tahu sih ya, dia punya predikat ini adalah ular terpanjang di dunia. Karena bisa mencapai hingga gua mungkin gua kurang update ya. Yang gua tahu itu pernah katanya itu bisa sampai 12 meter gitu, karena ini jenis piton dan dia bisa panjang banget. Ini sih umur setahun 2 tahun sih ya, kalau karena ular itu kan nggak ada batasan, kayaknya sih nggak ada batasan, karena dia tua ganti kulit muda lagi, tua ganti kulit muda lagi. Jadi kayaknya nggak ada patokan umur sih ya kalau untuk jangka waktu hidupnya dia tuh. Apalagi kalau ini kan untuk pola makannya pun wah luar biasa banget. Kalau untuk Piton reticulatus, dia ini kan nggak berbisa ya. Iya. Jadi dia ini mangsanya itu ya menggunakan lilitan otot gitu. Jadi dia mangsanya itu ngigit, dipegang itu terus diremukin sama lilitannya. Itu karena dia mengandalkan otot untuk
melumpuhin mangsanya itu sendiri, kecuali ya kayak yang berbisa ini ya dia mengandalkan bisanya, senjatanya. Kalau ini dia hanya mengandalkan ototnya. Ini jinak ini bang. Insya Allah. Insya Allah lagi. Ya ngeri juga ya. Nah selain piton, kobra ada apa lagi bang yang bisa dilihat nih? Piton, kobra, ada Varanus salvator juga nih ada nih. Cuman Apa? dia di luar dari jenis ular ya. Apa itu? Varanus salvator. Varanus salvator dia Itu apa monitor itu? lizard. Wih, Kebetulan gue punya bahaya nggak ini bang? kecil sih ya. Ini gue juga dapet ya hasil rescue karena ini karakter alam ya, jadi karakternya itu masih agak sedikit sensi gitu. Karena gue juga dapetnya ini belum lama, masuk juga ke dalam rumah. Akhirnya gue ada dipanggil lah gue gitu kan ya untuk coba bantu rescue. Ini sejenis biawak gitu ya? Iya, monitor lizard, biawak kali ya, biasa juga banyak sih ditemuin di kayak rawa-rawa, aliran-aliran sungai gitu. Ini untuk size-nya ya, untuk Varanus salvator ini bisa sampai 1,5 meter, bahkan mungkin bisa sampai 2 meter panjangnya dari ujung mulut ke ujung buntut. Ini bisa gede banget juga ya? Bisa gede banget. Berarti ini hitungannya masih kecil ya? Masih kecil, ini ukuran apa sih ya, sekitar 4 sampai 5 bulanan lah ini umurnya. Ini sama, bawah juga sama. Ini bawah kobra, Waduh. kobra juga. Ini weling, Bungarus candidus, weling. Terus ini kobra sumatrana, naja sumatrana. Yang bawahnya kebetulan kosong sih, cuman tempat buat mandiin ular doang. Ini berbisa dua-duanya ya bang? Ini berbisa. Ini kobra, ini weling, ini berbisa. Ini juga ada, gua baru tadi ya, belum lama sih ini gua dapet. Tadi kawan gua datang ke sini nganterin Ular hijau. Kalau mau lihat koleksi yang lain boleh, ada di dalam kok. Boleh, ayo kita ke dalam aja bang. Nah ada apa lagi nih? Wah ada keong-keongan juga nih bang ya. Tutut mateng ini Mas. Tutut mateng. Nah, selain dari hobi gua melihara reptil, gua juga hobi ngumpulin koleksi-koleksi dari jenis-jenis cangkang kerang gitu. Ya, awalnya sih iseng-iseng, cuman tertarik karena jenisnya banyak, Iya. warnanya macem-macem, bentuknya unik-unik, makanya gua lebih, wah kayaknya lebih asik juga nih dikumpulin nih, jenisnya itu kayaknya seru juga nih. Ternyata ya dari sebanyak ini cuman ya sujung kuku kayaknya. Apa tuh? Dari jumlah yang harus gua kumpulin. Oh, berarti ini tuh masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Ini tuh cuma segelintir doang. Dan emang untuk dapetin jenis-jenis yang lebih ini lagi sih ya emang agak susah juga sih. Karena belum tentu ada suatu jenisnya ini ada di lokasi tertentu gitu. Maksudnya gue bisa dapetin jenis ini belum tentu bisa dapetin di sini. Ini tuh cuman ada di daerah sana apa di mana gitu. Jadi setiap daerahnya pasti punya ciri khas endemiknya. Macem-macem ya. Bagus nih buat hiasan-hiasan kawinan gitu ya. Mas kawin sih nggak bisa. Kayaknya nggak bisa kalau buat mas kawin. Ini nggak ada isinya nih. Oh ini ada ikan ini kan. Ikan biasa, ikan kerapu. Ya, ini cuman ikan-ikan receh lah ya, ikan-ikan gapi. Emang iseng aja sih miara karena ya buat hias kamar juga. Nah ini gue ada lagi nih. Oh, itu apa tuh? Ini yang kebetulan gue udah agak lama keep ya. Oh sama kayak yang di luar tadi Iya, bang ya? Kalau ini yang udah agak lama sih gue keep. Ini tuh Trimeresurus albolabris.
jenis dia itu masih dari keluarga Viperidae. Viper beda ya, dia sama-sama berbisa tapi beda sama kobra, weling kayak gitu. Kalau dia ini viper. Kenapa disebut viper? Ciri khas viper itu adalah taringnya bisa dilipat. Tuh, dan viper juga banyak, ada beberapa jenis lagi, ada yang arboreal. Tuh, ini kan jenis-jenis yang di pohon. Ada juga yang gua juga punya, cuman emang lagi rewel banget ya kondisinya. Rewel gimana tuh bang? Apa sih? Jadi lebih ke arah stres gitu. Oh. Nah kalau yang ini Saloselasma rhodostoma, biasa disebut ya, untuk anak-anak reptil ini ya ranjau darat. Ranjau darat. Ranjau darat karena kamuflase dia ini ke daerah Tanah. habitatnya ya, tanah, daun-daunan kering itu nyaris banget nggak kelihatan. Kalau dia udah kamuflase itu nyaris banget nggak kelihatan. Makanya kebanyakan kejadian ini keinjek gitu karena ya nggak kelihatan. Berbisa juga. Ya? Berbisa. Nah kalau ini dominan dia ini di bawah tanah. Apa maksudnya? Ini sama jenis viper juga. Jenis viper juga. Untuk kandungan bisanya juga ya fatal banget ini ya kalau buat manusia. Ini gua dapet dari daerah Cariu, teman gua. Kebetulan di sana ada peternakan ayam dan kebetulan dia lewat, kebetulan lagi keluar, kebetulan lagi bergerak. Untungnya ya dia lagi bergerak jadi makanya kelihatan. Akhirnya diamanin dibawa ke sini. Ini Saloselasma rhodostoma dan ini Trimeresurus albolabris. Mulai tertarik melihara kayak gini dari kapan bang? Kalau mulai tertarik sih awalnya gue ini ajakan temen. Ajakan temen. Jadi gue kayak lagi asik nongkrong gitu. Ternyata ya di situ kumpulan komunitas reptil ya. Akhirnya ya gue ngerasa tertarik juga karena wah keren juga gitu. Awalnya gue ngerasa buset, gue kayaknya kalau megang ular nih keren banget gitu kan ya, keren banget. Tapi ternyata miara ular itu bukan hanya tujuan keren-kerenan doang gitu loh. Ternyata tujuannya itu banyak banget gitu. Jadi dari kita pelajarinnya buat edukasinya juga ya kan, bisa buat investasi juga, bisa buat pemasukan uang jajan juga bisa kok ini. Trimeresurus albolabris ini masih banyak kok di daerah kita ya. Bahkan kemarin juga belum lama sih ada kejadian kan, temen juga sih kenal gitu, sekedar kenal dia ya, posisi coba buat rescue tapi emang caranya yang salah, akhirnya kena bite. Itu masuk rumah sakit juga, keluar biaya yang besar juga. Makanya ini tuh karena warnanya hijau gitu kan ya, jadi dia kamuflasenya itu sama dedaunan. Gitu, makanya ya di daerah-daerah kebon gitu atau pinggir-pinggir sungai itu ya lebih ke arah hati-hati dah, safety aja. Soalnya ya untuk hal-hal yang begini cuma disiplin sih yang bisa bikin kita selamat. Kecuali ya lu Bang Jago dah, terserah. Kalau Bang Jago mah gue juga. Nah kayak gitu-gitu itu udah mati itu ya? Ini gua piara tapi betina ini pas propen bunting pertama mungkin umur yang terlalu muda ya. Gue juga terlalu maksain banget umur yang terlalu muda. Di umur 3 tahun ini seharusnya sih udah cukup, cuman fase awal ya untuk birahi awal. Akhirnya gue langsung kawinin dan dia bunting bertelur, sempat bertelur ya kan, bertelur dan telurnya juga menetas tapi lewat proses inkubator. Karena insting untuk si ibunya dia ini udah agak rusak ya, karena emang dipiara banget dari kecil, jadi insting alaminya itu udah sedikit agak
beda, makanya habis nelor ditinggal, jadi nggak dikerem. Akhirnya gue masukin inkubator dan nggak lama ini sekitar 1 bulan lah ya, habis dia bertelur, nggak tahu gue Mati. juga kenapa mati. Wah, gede itu padahal ya. Ya lumayan. Nah, itu juga banyak juga ya yang kecil-kecil Iya, yang nah mati ini ya. juga hasil-hasil dapur gua. Kebetulan gua juga kan kadang suka ternak juga ya, maksudnya gua melihara bukan cuma sekedar melihara, kasih makan kasih minum beres, tapi kebutuhan yang lainnya seperti kawin itu juga Iya, kan kebutuhan mereka dipenuhin juga ya. kan ya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga ya harus terpenuhi. Ini hasil dapur gua tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2018. Ini hasil dapur gua, tapi gagal di proses penetasannya gitu ya, karena suhu inkubator yang anjlok atau emang si janinnya ini yang lemah, jadi keluar nggak lama mati. Ini akhirnya ya buat kenang-kenangan aja sih, buat pajangan juga, daripada ini kan masih bisa dimanfaatin. Banyak juga itu ya. Itu ada yang putih gitu ya. Yang Ayamnya ada. putih ini kebetulan albino. Albino ya. Albino. Nah ini udah tua banget ya. Oh, udah tua. Jadi si mayat ini, si apa sih ya, kalau hewan bangke. Bangke. Si bangke ini ya udah lama banget. Gue dapat ini kebetulan emang bukan hasil gue ya, bukan hasil dapur gue, tapi ini gue dapat dari temen gue, dan kebetulan emang dia juga punya dapur gitu kan ya, untuk peternakan ular. Posisi sama, jadi gagal di proses penetasannya aja gitu kan ya. Kebetulan kata gue, wih sayang banget ini kalau emang harus dibuang. Kalau teman gue masih mati reject ya buang gitu kan ya, reject ya buang. Kalau gue ngerasa sayang banget gitu, kayaknya gue awetin, kayaknya gue masukin botol, gue awetin Bagus gitu ya, bagus kayaknya gitu. Akhirnya gue ambil ini di tahun 2014. Oh, 2014 lebih lama ya. lebih lama ini 2014, berarti sampai ke sekarang ini 2021 berapa tuh, 7 tahunan. Berarti main ular ini dari tahun berapa, Bang? Kalau fokusnya ini gue sekitar setahun 2 tahun ke belakang lah. Fokusnya gue untuk miara, bener-bener miara. Fokusnya gue bener-bener buat harus ngedalemin gitu ya, sekitar setahun sampai 2 tahun yang lalu lah gitu. Kalau misalkan untuk berteman, ini kenapa gue bisa dapat dari tahun 2014, gue bisa ini ya itu karena berteman aja sih sama kalangan anak-anak pecinta reptil. Komunitas ya. Iya. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, kalau misalkan ini nih ada yang di jalan tiba-tiba nemu ular, itu hal yang pertama harus dilakuin itu apa tuh, Bang? Yang pertama itu tenang, jangan panik. Jadi ada kita juga udah dapet inian ya, ngebaca karakter sifat dari si ular. Jadi menurut kami bahkan ya gue belum bisa bicara bahwa ini fase gitu, maksudnya ini tuh bener-bener gitu ya. Jadi yang gue ini tuh ular sebesar apapun, ular seberbisa apapun itu takut sama manusia. Oh iya. Kenapa sih si ular ada orang gitu ya, maksudnya kegigit ular. Ada bahkan ada cerita yang katanya orang dimakan ular ya kan, dimakan atau diserang sama ular. Itu ada tanda tanyanya juga gitu, maksudnya dalam kutip ini si orangnya ini ngapain gitu loh. Toh gue juga pernah ngalamin ada ular, gue diem, dia lebih milih buat pergi, menghindar gitu ya, karena kita ini bukan lawan dia gitu. Ada serangan-serangan itu ya kita juga mungkin melakukan gerakan provokator gitu. Terus apa sih ya, kitanya juga yang nyerang dia, bahkan penyerangan dia itu demi untuk pertahanan diri sih gitu. Jadi kalau misalkan dia udah merasa terdesak ya dia lebih baik menyerang gitu.
Jadi ada faktor-faktor lain sih ya kenapa ada orang digigit sama ular. Bahkan ada yang sampai dimakan ya, ada Iya. ditelan itu. Gua dengar ceritanya itu kayaknya mah di Sulawesi itu kan ya kan. Iya, Ya ngeri jadi itu ada tanda kutipnya juga sih ya. Jadi kalau ini sih menurut gua manusia bukan ular. Justru dia takut sama kita ya. Eh, Nah terus kalau misalkan ada orang nih akhirnya dia belum pernah main-main ular, tapi dia tertarik sama ular, itu menurut abang recommended nggak dia untuk jadi pencinta ular juga apa gimana? Kalau untuk pecinta nggak batasan ras, nggak ada batasan, semua boleh, semua bisa ya kan. Dan dalam artian ini tuh hewan buas ya kan, ini tuh hewan buas, jadi alangkah lebih baiknya coba untuk perkenalan dirinya aja dulu gitu ya. Ini tuh jenis apa daripada melihara dulu. Kadang ada pemelihara yang bisa digigit, dibite gitu ya sama reptil-reptil karena dia lebih milih untuk pelihara dulu daripada cari ilmunya dulu. Gitu. Justru yang lebih bagus itu kita pengenalannya dulu. Ini jenis ularnya ini berbisa atau enggak, karakternya seperti apa, pola makannya kayak gimana, cara peliharanya seperti apa. Itu yang justru lebih bagus daripada langsung melihara gitu. Atau bisa sekarang juga kan udah banyak ya komunitas-komunitas pecinta reptil ya, bisa ditempel atau main-main buat sharing-sharing gitu. Kalau misalkan untuk batasan bisa nggak sih gue jadi pecinta reptil, bisa banget karena nggak ada batasan umur ya, nggak ada batasan ras atau batasan agama, itu nggak ada, semuanya bisa dan semuanya boleh ya, tergantung dari minatnya sendiri. Tapi kalau ngurus ular itu susah nggak sih Bang? Susah gampang sih, tergantung dari spesiesnya juga. Kalau misalkan untuk jenis piton ya lebih dijaga, untuk semua sih ya lebih dijaga itu kebersihan kandangnya gitu kan ya. Terus ada beberapa ular juga yang harus disediakan tempat berendam. Karena buat ngatur suhu tubuhnya itu dia harus berendam, makanya di kandang itu harus ada air gitu minimal buat dia berendam atau buat minum gitu. Yang pokoknya yang pertama itu sih kebersihan kandang yang harus dijaga gitu, terutama ventilasi juga mungkin gitu ya di dalam kandang ini. Pola makan juga yang harus teratur, terus sesuai kebutuhan dia lah soal pakan mah. Jangan jadi ular segede gini kita kasih kerbau gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi penyesuaian aja gitu dari berbagai jenis juga. Kalau ukuran kandang itu mempengaruhi nggak Bang kalau dia stres gitu? Pengaruh. Untuk settingan kandang juga pengaruh, untuk ukuran kandang juga pengaruh bikin si ular itu stres ya. Jadi misalkan ini ular tanah, lu taruh di akuarium isi air, nggak cocok. Bukan stres lagi, kayaknya mati. Jadi kitanya juga ngikut dia juga sih ya. Jangan kita paksakan dia harus begini ya. Kita juga harus menyesuaikan si jenis ularnya juga gitu ya. Kecuali ular air ya kita taruh di air, ular tanah ya kita lebih settingannya seperti ini. Ini ular pohon ya kan ya, lebih settingannya ada tempat-tempat nangkring, ada ranting-ranting kayu gitu. Jadi kita penyesuaiannya juga sih biar dia nggak stres, nyaman. Karena dia ngerasa ini tuh daerah dia gitu. Karena kebanyakan ular ada sifatnya itu teritorial. Jadi dia menguasai tempat. Jadi misalkan ini ular pohon ditaruh di akuarium ya dia nggak bisa menguasain tempat karena ya bukan habitatnya dia gitu. Nah terakhir nih, ada pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih kalau mau mulai untuk melihara ular itu kayak gimana? Ya kalau untuk pelihara ya lebih ke arah pendekatannya aja dulu. Pendekatannya aja dulu. Kalau masalah pelihara nggak usah khawatir ya kan. Kayaknya peternak yang untuk hasil ternakannya itu dijual juga banyak. Jadi maksudnya ketika lu udah punya ilmunya lu bisa beli gitu. Minimal kalau misalkan lu nggak bisa beli, lu bisa dapetin di alam, tapi lu udah pegang ilmunya gitu. Udah maksudnya lu udah paham ya karakternya, cara peliharanya, cara perawatannya, ini lu udah paham gitu ya. Gua sih lebih
jangan coba-coba deh buat pelihara dulu, karena ya namanya hewan buas, ular nggak berbisa pun ada efek bahayanya, walaupun nggak fatal tapi tetap bahaya. Namanya hewan buas, apalagi yang berbisa. Dalam artian pengenalan ini kita ya mengenali ini ular berbisa atau bukan. Begitu. Sebenarnya kita mengenali jenis ular, kita paham tentang ular, dan kita nggak melihara pun nggak masalah. Justru itu maksudnya buat pertahanan diri kita juga. Kalau Mungkin suatu kita saat lagi ketemu ular, kita udah tahu nih ini bahwa ular ini berbisa mungkin, jadi atau ular ini nggak berbisa, kita tahu, sekedar tahu pun itu nggak masalah, justru lebih bagus. nah kalau pendapat abang nih, kalau misal dengan kejadian ada orang lihat ular terus pengen buru-buru pengen bunuh, itu gimana itu bang? Seharusnya emang begitu apa gimana daripada bahaya gitu? Ada beberapa faktor ya. Ketika lu nemuin ular, orang lain nemuin ular gitu ya, lu masuk ke hutan, ya kan ya, misalkan lu masuk ke hutan, lu ngeliat ular dan lu harus bunuh dia, itu justru menurut gua itu perilaku yang salah. Karena lu yang masuk ke kandang dia, lu masuk ke habitat dia, dan lu yang mengancam dia. Seharusnya jangan, terkecuali si ular udah masuk ke dalam rumah, ya kan ya, kita nggak bisa cara menanganinya, ya kan. Dalam artian menangani, kita nggak bisa cara nangkep, rescue-nya, atau kita nggak bisa ngusirnya, itu nggak apa-apa dibunuh daripada membahayakan diri sendiri, apalagi nggak tahu jenisnya. Gitu, jangan pernah coba-coba cuman ular segede kelingking gitu kan yang masuk ke dalam rumah main gue tanggep. Nggak semua nggak semua ular yang berbisa itu gede. Bisa aja kecil, bahkan ada yang segede kabel charger pun ada, justru itu yang berbisa tinggi gitu ya. Itu ada jenis Caliopsis intestinalis, itu kecil banget tapi bisanya sih katanya ya itu bisa melebihi lebih dari kobra. Padahal kecil banget gitu. Biasa sih orang bilang ular cabe ya, ular cabe Caliopsis intestinalis. Itu jadi kita jangan ngukur ukuran si ular, cuman ular kecil gitu. Tapi lu nggak tahu nih, ya kan ya, itu ular berbisa apa enggak gitu. Mendingan hindarin, ya kan ya. Terutama kenapa sih ular bisa masuk ke dalam rumah gitu kan? Kita cegah aja dulu. Jangan kita bunuh ular di dalam rumah. Lebih baik kita cegah biar ular jangan masuk ke dalam rumah. Yang pertama, kenapa sih ular masuk ke dalam rumah? Rumah kotor. Nah, rumah kotor itu kan bisa jadi tempat rumah si tikus juga, ya kan ya. Tikus itu kan salah satu makanannya, ya kan, makanan favorit dari ular. Ular juga kalau misalkan nggak ada makanannya di situ juga nggak bakal datang, nggak bakal betah. Dia itu bergerak karena nyari mangsa. Nah kebetulan di dalam rumah gitu kan ya ada tikus karena rumah kotor. Yang pertama itu jadi bersihkan rumah, ya kan ya. Yang pertama itu ya bersihin rumah, bukan berarti untuk menghindari ular nggak masuk juga, tapi kan buat kesehatan diri sendiri ya. Yang kedua itu ular takut dengan wewangian. Takut banget. Ular itu takut dengan wewangian. Ular bukan takut sama garam. Ular iya. Itu dikasih garam. Itu cerita lama ya. Itu cerita lama. Ya maksudnya ada hal baiknya juga sih ya, kalau misalkan diinin ada hal baiknya juga. Ya semoga kabur lah gitu. Maksudnya diinin garam itu karena kita udah ngerasa ngancem dianya ngerasa terancam, akhirnya dia pergi gitu. Jadi garam itu tidak memberikan efek apapun terhadap ular. Justru ular itu lebih terganggu itu kalau ada wewangian, parfum gitu. Karena bisa ngerusak sensor juga ya, karena ular itu lebih banyak mengandalkan insting dari sensor lidahnya ketimbang dari mata. Gitu. Jadi kalau ular itu seperti itu ya, lebih mengandalkan insting sensor dari lidahnya ketimbang mata. Makanya ular itu ya kasih wewangian kayak kamper, kayak apa sih ya, wewangian gitu, lemparin aja ke kolong kasur atau ke atas lemari. Itu wewangian itu kan juga ya bagus juga buat kita kan ya. Yang terutama bersih aja gitu rumah. Gitu. Kalau misalkan ya udah terdesak, terlanjur ada ular di dalam rumah, kitanya juga nggak bisa berbuat apa-apa, silakan dibunuh. Itu dianjurkan banget juga. Itu dianjurkan untuk dibunuh daripada membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ya,
Terima kasih Bang Andre edukasinya, semoga bisa bermanfaat sama teman-teman di rumah dan menjadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah ya kan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa share juga.